isolir. Nah ini begitu, satu sisi memang kelihatan bahwa ini kategorinya tipologi satu, tetapi sikap hidup yang non-violence itu yang lalu mentransformasi masyarakat, lalu menjadi yang kelima. Nah jadi artinya bahwa terlalu menyederhanakan bahwa seseorang pasti satu, tidak lima. Kalau lima, tidak satu, gitu ya. Nah, ada pengkritik yang melihat seperti itu, teman-teman. Jadi artinya bahwa kategorisasi dalam tipologi itu, tentu saja dalam diskusi kita melihat bahwa ini tentu bukan soal saya memilih di mana, gitu ya. Tetapi pengkategorian dengan tipologi bahwa si A, si B ada di satu atau di dua dan seterusnya, tentu saja itu bisa dilihat terlalu mudah gitu ya untuk melakukan itu. Nah, mirip dengan itu saudara, ada yang juga mengatakan bahwa memisahkan terlalu jauh sikap pertama dan kelima, atau demikian juga sikap 2, 3, dan 4 yang semuanya juga bisa transformatif. Dan itu nampak pada contoh oleh Niebuhr. Karl Barth itu dikategorikan sikap 5 yang transformatif. Nah, tetapi dalam konteksnya Karl Barth itu menolak budaya Nazi. Jadi sama, hampir mirip tadi ya yang disebutkan di depan tadi. Nampak dia bersikap pada tipologi 5, tetapi di sisi yang lain dia bisa secara bersamaan bahwa sesungguhnya dia menolak budaya, dan itu satu. Jadi kalau dipisahkan terlalu jauh seakan-akan, jadi artinya bahwa ini tentu tergantung bagaimana melihat Christ and culture ini ya. Kalau satu dipisahkan jauh, kalau satu tidak mungkin 5, karena memang ini kan bertolak belakang ya, yang satu dengan yang 5. Padahal yang 2, 3, 4 itu juga bisa transformatif. Tidak mungkin, tidak selalu berarti yang 2, 3, 4 itu tidak transformatif. Nah, teman-teman, ini pengkritik juga muncul di situ. Bagaimana melihat teori Niebuhr ini yang memilahnya terlalu jauh gitu ya, antara 1 dengan 5 atau dengan yang 2, 3, atau 4. Ya, kan silakan. Iya Pak. Sebenarnya Pak, saya punya opini tersendiri ya Pak. Kan Bapak di sini secara jelas menyatakan bahwa satu orang itu masih memiliki kebimbangan, misalnya dia menganut yang teori pertama tapi juga menerapkan teori kelima gitu. Artinya kan ini kan berjalan bersamaan gitu. Nah, yang dari tadi saya perhatikan perception saya itu adalah ini seperti halnya dengan paradoks begitu Pak. Bagaimana ketika mereka itu menolak dunia itu, ya menolak dunia itu sebagai jahat, dan mereka mengurung dirinya. Tapi di satu sisi mereka juga jelas mengakui bahwa dunia tidak ada tanpa izin Allah, tanpa izin Kristus itu sendiri, sehingga mereka memutuskan untuk berjalan bersamaan. Nah, maksud saya juga adalah begini, di mana orang yang Bapak sebut ini sebagai kelemahan, ya ini Bapak juga ngambil dari kritik-kritik ilmuwan lain terhadap tipologi ini orang-orang ini bisa disebut sebagai paradoks Pak, secara sekilas menurut saya begitu Pak. Sehingga menurut saya ya ini sama aja begitu. Mau dicari kelemahannya pun bahkan di tipologi ini pun juga jelas bahwa ada orang yang bisa memikirkan kedua hal ini dan berdiri di tengah-tengah, yaitu dua risiko sendiri Pak. Begitu dari saya Pak. Ya, jadi ya memang ya kalau kita melihat ke paradoks itu kan coba untuk mengevaluasi tipologi ketiga. Tipologi ketiga itu kelemahannya bahwa Kristus dan budaya tidak bisa seiring sejalan. Maka yang paradoks itu bisa seiring sejalan. Maka bagaimana? Ya, hidup amfibi, hidup di dua kaki.
Dua-duanya dijalani sendiri-sendiri karena ada kaidah-kaidahnya sendiri-sendiri, kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah itu ditemukan karena masing-masing sendiri, kan begitu. Jadi tidak ada pemilahan sedemikian. Masing-masing punya kebenarannya sendiri. Nah, yang dikritik itu adalah, jadi kalau pemahaman bahwa menolak berarti selalu akan menolak dan tidak pernah akan menerima. Sementara yang menerima selalu akan menerima dan tidak pernah menolak. Itu tidak serta-merta mudah. Maka pemilahan, pengkategorisasian seseorang masuk ke dalam kategori ini dan itu tentu saja tidak gampang karena itu pola pikir seseorang. Saya bisa menolak budaya, tetapi saya menganut tipologi satu gitu. Saya menolak budaya, tetapi saya juga akomodatif gitu. Tapi sangat mungkin dalam sikap gitu ya. Sama seperti kelompok Mennonite. Satu sisi dia menolak budaya, tetapi ternyata ada transformatifnya juga. Nah, jadi maksudnya adalah teman-teman, kalau sudah menolak itu selalu akan menolak, tentu tidak. Ada kemungkinan. Nah, jadi kalau pemisahannya terlalu jauh sedemikian rupa, seakan-akan bahwa tipologi ini menjadi tipologi yang sungguh-sungguh bisa mengkategorisasikan sedemikian rupa. Jadi dua hal, baik itu memisahkan tipologinya maupun juga mengkategorisasikan seseorang pada tipologi tertentu memang tidak gampang. Sangat mungkin saya seperti Albert, saya transformatif, tapi di beberapa hal tertentu ternyata saya tolak budaya, gitu kan? Nah, ini beda dengan yang paradoks. Kalau paradoks itu dua-duanya dijalankan, nggak perlu ini didamaikan karena dua-duanya seiring sejalan, nggak perlu dipertentangkan. Kan itu paradoks begitu, seperti yang kemarin dijelaskan. Jadi dua-duanya dijalankan semua, begitu ya? Baik Pak, berarti yang saya dapatkan itu adalah maksud saya itu berarti yang saya dapatkan itu mereka bisa menolak di hal tertentu, berarti itu tergantung dari bagaimana kondisi budaya itu. Dan itulah yang sebenarnya menjadi kritikan, karena tipologi para pengkritiknya itu melihatnya di situ, teman-teman. Kalau saya melihat, ya inilah kita bisa catat sebagai sebuah kelemahan. Bagaimana ingat bahwa di era 50-an bagaimana Niebuhr itu mengkategorisasikannya begitu kuatnya gitu ya, pemisahan satu dengan yang lain. Karena satu dikoreksi yang lain, ini mengoreksi ini mengoreksi itu. Jadi kalau yang dua berarti tidak akan tiga, tiga tentu tidak akan dua karena ini dikoreksi. Ya. Oke, kita break dulu ya teman-teman.